Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar tentang salah satu teori kepribadian yang boleh dibilang kontemporer gitu ya, udah nggak klasik seperti yang psikoanalisis, behaviorisme, atau humanistik, tapi sudah ada perkembangan bahkan sampai alat ukur dan lain sebagainya, yaitu Five Factor Model Personality yang dikembangkan oleh Costa dan McRae. Nah, di kesempatan hari ini kita akan belajar tentang 4 hal ini, yaitu gambaran umumnya, biografi tokohnya, kemudian dasar analisis faktor. Eh, ini merupakan teknik statistik yang digunakan oleh penemu teori ini untuk mengembangkan konsep-konsep kepribadian. Kemudian yang keempat, penjelasan lebih spesifik tentang apa itu five factor model. Seperti itu. Oke. Nah, di gambaran umum ini nanti saya akan menjelaskan. Nah, manusia itu secara umum manusia dan juga ilmu pengetahuannya selalu berkembang gitu. Apalagi ilmu psikologi sendiri mempelajari tentang tingkah laku dan juga konsep mental seperti itu. Sehingga para pakar tentang psikologi dan kepribadian mulai mempertanyakan, kalau kita sebelumnya belajar tentang psikoanalisis misalnya, itu cukup banyak teori-teorinya yang berangkat dari asumsi si teoretisnya, orang yang mengembangkan teorinya, tapi masih dipertanyakan bagaimana sih sebenarnya bisa nggak sih uh, kepribadian itu diukur? Adakah standarisasi tertentu untuk mengukur kepribadian? Dan juga kalau kemarin kan fokusnya walaupun manusia punya struktur kepribadian, kemudian dinamika bagaimana kepribadian itu bisa terbentuk, kemudian struktur tuh kayak komponen kepribadian orang itu apa saja, yang bisa membentuk dia punya kepribadian tertentu gitu misalnya. Nah, kemudian juga mempertanyakan sebenarnya seberapa banyak sih karakteristik atau sifat dari kepribadian manusia itu sendiri. Muncul pertanyaan-pertanyaan ini. Nah, karena tidak bisa dijawab dengan atau dianggap kurang agak sulit dilakukan pengukuran menggunakan teori-teori klasik yang sebelumnya, akhirnya dua pertanyaan ini membuat beberapa ahli menggunakan pendekatan teknik statistik yang analisis faktor untuk menyusun teori kepribadian. Nah, nanti analisis faktor itu seperti apa akan dijelaskan lebih lanjut. Nah, biografinya, nah sebenarnya um, sebelum Costa dan McRae mengembangkan teorinya, disampaikan bahwa walaupun mereka tidak satu tim, tapi pandangan Raymond B. Kettle ini sedikit banyak mempengaruhi proses penelitian atau proses pengembangan teori dari Costa dan McRae. Nah, Raymond Kettle sendiri itu adalah ahli psikometri, karena tadi saya menyampaikan bahwa analisis faktor itu adalah teknik statistik, maka kebanyakan itu akan dipelajari atau yang ahli menjalankan hal itu adalah ahli-ahli psikometri itu atau pengukuran psikologi gitu ya. Nah, dia adalah ahli psikometri dari Amerika yang mengkategorisasikan kepribadian melalui analisis faktor. Jadi kayak dianggap pionirnya gitu. Nah, kemudian nanti kalau belajar alat tes kepribadian yang inventory, nah Kettle ini menemukan ada 16 PF scale, alat tes kepribadian inventory, yang kayak kuesioner gitu. Nah, kemudian kalau Costa dan McRae sendiri, mereka satu tim mengembangkan teori ini dan juga nanti ada alat tesnya. Nah, itu mereka berdua adalah PhD. Kalau Costa dari California University berminatnya di area psikologi perkembangan dan dia menjadi partner McRae dalam meneliti tentang kepribadian. Nah, kalau McRae sendiri dari Boston University, dia ahli psikometri juga dan tertarik pada pengembangan kepribadian, baik dari aspek internal maupun eksternal. Nah, apa sih yang menjadi kesamaan pemikiran Kettle dan McRae, Costa dan McRae? Yang pertama adalah penggunaan metodenya adalah metode induktif. Berbeda dengan teori-teori klasik, kepribadian klasik yang mereka muncul dari kebanyakan menggunakan metode deduktif. Jadi sudah punya asumsi tentang satu kepribadian, kemudian baru mereka mencari data untuk mendukungnya. Seperti itu. Nah, kalau metode induktif, mereka di awal tidak ada asumsi atau tidak ada prasangka terhadap satu teori.
atau hal yang akan mereka jalankan dalam penelitian, tapi mereka sifatnya mengumpulkan data. Jadi mereka mengumpulkan data tentang kategori kepribadian untuk menemukan si teori kepribadian ini. Jadi kan kalau induktif itu dari khusus ke umum ya. Jadi mereka berusaha mengumpulkan data dulu sebagai apa hal-hal yang khusus, kemudian mengarah ke yang umum. Kemudian yang kedua metode pengukurannya. Nah, metode pengukurannya itu adalah ada tiga. Yang pertama L-data, yaitu catatan kehidupan dari orang lain atau dapat disampaikan seperti aloanamnesa. Jadi penjelasan tentang si A misalnya, tapi bukan dari si A, dari orang-orang yang paling dekat atau paling signifikan terhadap si A gitu misalnya. Kemudian kuesioner deskripsi subjektif diri atau Q-data. Nah, kalau Q-data ini kuesioner itu sifatnya kita diminta untuk mengisi kuesioner yang menggambarkan diri kita. Nah, nggak ada keterangan benar atau salah. Nah, kita aja menilai atau mempersepsikan diri kita tuh seperti apa. Nah, itu kan penilaian subjektif kita terhadap diri kita sendiri. Seperti itu. Kemudian yang ketiga, tes objektif atau menggunakan T-data. Nah, kalau ini pakai tes psikologi. Kayak misalnya ada tes yang sifatnya umum dan hasilnya nanti memungkinkan objektif, seperti tes kecerdasan, tes performa individu, dan lain sebagainya. Seperti itu. Nah, kemudian yang ketiga, sifatnya kategorisasi. Nah, kalau belajar apa namanya teori-teori yang sebelumnya itu kan dia tidak mengkategorisasikan bahwa kamu kepribadiannya A, B, C gitu ya. Tapi bagaimana sih seseorang tuh sifatnya dijelaskan atau digambarkan menurut struktur dan dinamika kepribadiannya sehingga misalnya seseorang menjadi punya masalah seperti ini atau bagaimana gitu ya misalnya. Nah, kategorisasi ini kalau di Kettle itu membedakan manusia itu memiliki sifat umum dan juga sifat unik. Nah, sifat umum ini ada temperamen, motivasi, dan kemampuan. Kalau sifat unik, setiap orang bisa berbeda-beda. Variasinya bisa sangat berbeda-beda. Kemudian ada analisis faktor. Nah, mereka berdua menggunakan teknik yang sama, yaitu analisis faktor. Jadi dari hasil data yang diperoleh melalui tiga cara tadi, L-data, Q-data, dan T-data, kemudian mereka olah menggunakan teknik statistik analisis faktor. Nah, kalau Kettle, dia menemukan ada 35 sifat primer. Sifat primer ini atau sifat dasar ini, 23 ini merupakan diambil dari populasi normal, artinya nggak ada masalah abnormalitas. Kalau yang 12 sifat lainnya ini diambil dari populasi abnormal. Kalau kemarin kita belajar psikologi abnormal, ya orang-orang yang memiliki kecenderungan patologis atau kecenderungan abnormal. Seperti itu, ketemulah 12 ini. Nah, dari sini akhirnya dia membuat membuat alat tes kepribadian yang tadi disebut 16 PF. Kalau ini merujuk pada populasi normal, bukan populasi abnormal gitu. Mereka sederhanakan sampai menjadi 16 PF. Nah, kalau Costa dan McRae juga alat ukurnya kepribadian inventory sifatnya itu adalah NeoPI gitu, atau yang sekarang disebut Ocean ya, karena dia kan ada 5 faktor gitu. Nah, ini menjelaskan tentang apa sih analisis faktor itu. Nah, dasar pemikirannya sebenarnya seperti ini. Teknik statistik analisis faktor ini awalnya sebenarnya dianggap tidak penting atau kurang penting untuk memahami teori-teori sifat gitu. Misalnya kayak kemarin kita belajar dinamika kepribadian, struktur kepribadian itu tidak menggunakan teknik statistik. Tapi ya kita memahami bagaimana si teori itu berkembang. Tapi sangat berguna analisis faktor ini untuk mengelompokkan. Jadi kita punya klaster, kita punya kelompok, kita punya kategorisasi tipe kepribadian yang signifikan kemudian dikelompokkan. Nah, kita akan menjelaskan sedikit tentang analisis faktor ini seperti apa. Nah, kalau tadi disampaikan awalnya mereka kan induktif ya, metodenya induktif.
Nah, artinya mereka mengobservasi dulu secara spesifik sifat-sifat manusia menggunakan 3 data yang tadi disampaikan. Ada Q data, L data, dan T data. Nah, dari sini mereka berusaha tadi sifat-sifat yang sifatnya kualitatif, misalnya kayak ada orang misalnya pemarah, terbuka, tertutup, misalnya sifat-sifat seperti itu. Nah, nanti berusaha dikuantifikasi, dibentuk dalam skor angka lah intinya. Terus kemudian dikuantifikasi skor per variabel, masing-masing variabel. Terus kemudian misalnya ada orang kalau dari sifat pemarahnya itu ini misalnya contoh aja ya. Misalnya dari pemarahnya itu dari skor 1 sampai 10. Nah, rentang dia marah itu misalnya oke, sering banget marah misalnya kalau marah tuh bisa sampai 8 misalnya. Nah, itu kan berusaha dikuantifikasi ya per variabel. Si marah dan lain sebagainya itu namanya variabel. Kemudian mereka karena banyak sekali ya, misalnya ada marah, terbuka, tertutup, riang, dan lain sebagainya. Kemudian mereka berusaha mengkorelasikan antar variabel. Jadi pakai statistik ya, dikorelasikan, nanti ketemu koefisien korelasi. Setelah ketemu koefisien korelasi per variabel, kemudian berusaha diinput dalam matriks atau tabel gitu ya, berusaha lebih dirapikan lagi. Nah, kemudian di-input dalam matriks atau tabel interkorelasi. Nah, dari sinilah muncul faktor-faktor kepribadian. Nanti akan terkumpul, terkelompokkan. Gitu. Nah, setelah terkumpul yang koefisien korelasinya paling besar gitu ya, dikumpulkan sedemikian rupa. Kemudian ada faktor loading. Nah, ini untuk melihat rentang. Jadi misalnya kalau tadi disampaikan misalnya periang, terus kemudian riang itu kan kata lawannya itu apa misalnya? Murung gitu ya misalnya. Periang sampai pemurung. Nah, dari itu kan mereka berdua itu kontinum ya sifatnya. Jadi kayak kutub utara dan kutub selatan gitu ya, misalnya, atau kutub positif dan negatif. Nah, kutub utara ini, kutub positif ini misalnya kalau dia periang banget, skornya bisa mengarah ke sebelah kanan yang arahnya ke periang. Tapi dengan kontinum yang sama atau garis yang sama, kalau skornya rendah, oh berarti dia artinya pemurung. Kurang lebih seperti itu, sehingga muncul sifat bipolar gitu. Masih dalam satu garis, tapi kalau tinggi itu artinya periang, kalau rendah artinya pemurung, misalnya seperti itu. Nah, muncullah akhirnya ada di melalui proses faktor loading. Dari sinilah akhirnya muncul si teori five factor model ini. Nah, kita akan masuk ke teorinya. Nah, five factor model sendiri ini sebenarnya diawali Costa dan McRae ini memang tertarik untuk meneliti aspek kepribadian. Nah, mereka berdua berusaha mengidentifikasi sifat dasar kepribadian melalui analisis faktor. Kemudian dalam perkembangannya five factor model ini kan sifatnya kategorisasi ya, kayak kepribadian itu ada A, B, C, D gitu, atau sifatnya taksonomi. Nah, makin lanjut dari hasil teori atau penelitian si Costa McRae ini ternyata banyak menjadi referensi atau bahan rujukan untuk penelitian lanjutan. Artinya penelitian ini kalau secara filsafat ilmu tuh kemungkinan untuk diduplikasi, kemungkinan untuk difalsifikasi, ditentukan dia benar atau salahnya itu tinggi gitu, memungkinkan, sehingga banyak orang yang menjadikan ini menjadi rujukan gitu ya. Kemudian dari sini tadi kan munculnya hanya sifatnya kategorisasi atau taksonomi. Nah, makin ke sini akhirnya karena banyak penelitian juga tentang Costa and McRae yang FFM ini, akhirnya berkembanglah nggak cuma kategorisasi, tapi juga berkembang menjadi teori kepribadian yang dapat memprediksi dan menjelaskan tingkah laku. Karena tujuan ada teori kepribadian kan itu ya, memprediksi, menjelaskan tingkah laku, mengetahui pola tingkah laku, sehingga nanti kalaupun ada masalah bisa ditentukan treatmentnya. Walaupun di sini mereka tidak menjelaskan tentang treatment ya, karena mereka arahnya tidak ke situ. Sifatnya lebih ke klasterisasi saja. Klasterisasi dan menjelaskan dasar dari teori itu. Kemudian, sejarah perkembangan kajian sifat manusia, terutama yang menggunakan teknik analisis faktor atau upaya untuk kepribadian itu bisa dikuantifikasi, bisa diukur menggunakan
metode kuantitatif itu pertama dari tahun 1930-an itu ada Allport and Ortberg, di buku juga ada Allport nanti kalau mau baca.